lagi sekarat, kayak orang mati waktu itu. Takut setelah operasinya jadi manusia bengong gitu. Membangkitkan semangat saya, kamu bisa sembuh, bisa sehat. Satu langkah di masa kecil akan menentukan langkah besar di masa depan. Epi Kusnandar menapaki masa kecil di kota Garut, Jawa Barat. Di sana, jiwa seni anak yatim ini menyala terang. Sang kakeklah si pemantik api seninya. Kakek saya yang membuat saya kayak begini sekarang. Maksudnya suka akan panggung, suka akan teater atau sandiwara. Kakek saya pengamat sandiwara radio, jadi mungkin kakek terus nurun ke ibu saya penyanyi sinden. Begitu masuk SD saya udah tertarik sama kesenian calung, sama lawak. Ya di SD juga sudah seneng ikut-ikut memerankan jadi orang lain. Waktu itu jadi pahlawan dari Makassar, itu Hasanuddin. Saya dipakein waktu itu pawai keliling Garut. Sampai orang tua khawatir, capek enggak, seneng aja. Beranjaknya usia membuat kecintaannya terhadap seni semakin kuat, dan ia pun mulai menjelajahi semua keingintahuannya tentang dunia seni. SMP ikutan pengen masuk grup musik. Waktu itu ada kesenian ensemble kayak orkestra seperti itu. Tapi waktu itu saya belum bisa megang alat musik apapun kecuali dikasih sama guru musik ting yang modal gitu doang. Tapi saya ngambek waktu itu. Muncullah dendam positif. Waduh, kenapa saya nggak bisa ya? Kok teman saya bisa? Akhirnya termotivasi untuk bisa seperti itu. Masuk SMA, makin menggila tuh ke dunia teater, pengen belajar acting. Akhirnya pelajaran sekolah jadi tidak mampu berhitung, tidak bisa matematika, fisika, kimia, itu ditinggalin. Sampai sekarang kalau disuruh nego itu angkat tangan. Tamat SMA menjadi masa transisi sekaligus masa tersulit dalam hidup Epi. Akhirnya saya mengalami drop out juga tuh gara-gara dipaksa masuk negeri waktu itu ya. Setelah lulus SMA saya ikut namanya Sipenmaru waktu itu, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Alhamdulillah masuk negeri, tapi sayanya tersiksa masuk negeri karena tidak sesuai dengan panggilan jiwa. Hasrat berkesenian membuat kuliahnya di kampus Universitas Padjadjaran Bandung hancur berantakan. Saya drop out dari Universitas Padjadjaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Waktu itu tahun 83 masuk, tahun 85 sudah di drop out karena nilai-nilainya jeblok ya. Dan saya nggak lapor sama orang tua waktu itu ya, dosa yang paling masih ingat. Kegalauan selalu mendekap diri Epi. Ia tak tahu langkah apa yang harus dijalaninya. Ia pun terus mengikuti arah jalan demi mencari jati diri. Jadi tukang sapu di rumah, tukang nyuci mobil. Waktu itu mobilnya VW Kombi, ingat ya. Majikan saya Ibu Sri Rejeki namanya. Mungkin rezeki saya diawali dari itu. Mengasuh anak, waktu itu saya mengasuh anak, anaknya kecil. Alhamdulillah ya, waktu itu anaknya itu diam, terhibur
Karena mungkin bakat seni dari kecil saya kebawa, saya berperan sebagai pembantu, tapi bisa menghibur anaknya. Anaknya terpingkal-pingkal, saya nyapu sambil sekali-kali sapunya saya robah menjadi gitar. Hanya derai air mata yang mampu menemani dikala Epi teringat akan masa bersama teman-teman. Aduh, waktu itu saya back to kampus dengan bukan menitikan air mata. Nggak berani saya menitikan air mata. Kebetulan waktu itu saya di Bandung jadi pembantu rumah tangga. Nah di sini ya alhamdulillah ya saya dikasih tugas keluar belanja. Nah di situ saya mampir ke kampus, sedangkan saya udah drop out tahun yang lalu mungkin. Di Universitas Pajajaran masih ada teman-teman yang masih membawa buku, masih saya melihat kegiatan teman-teman yang sedang berlatih kesenian. Saya hanya melihat aja karena mungkin nggak bakal lagi. Saya ingin sih pengen jadi sopirnya waktu itu, tapi saya belum bisa nyetir. Akhirnya ya jadi kacungnya aja deh. Jangan pernah menyesal, karena hidup adalah pilihan. Dari seri langkah keberanian, Epi pun beranjak untuk melihat dunia luar. Moto saya ke Jakarta itu naked and nekat. Nekat dan telanjang. Telanjang akhirnya nggak bawa apa-apa. Nggak bawa modal apa-apa, nggak dikasih. Seongkos pun nggak dikasih karena modal diizinin juga ya tanpa izin. Akhirnya saya merekam suara saya. Dulu ada tip kecil yang suka saya pakai untuk menghafal naskah drama. Cekrek, Bu, maaf Bu, ini anakmu pergi ke Jakarta nggak bilang-bilang. Ibu nggak usah khawatir, nggak usah saya ongkos dari mana atau saya mau tahu-tahu ada di Jakarta aja. Sekian Bu, hormat saya, wassalam. Garut, 1 Mei tahun 80 sekian waktu itu. Jalan yang harus dilaluinya memang tak semulus harapannya. Namun karena tekad yang terus membara, derita tak dijadikan penghalang baginya. Tidak mulus perjalanan itu karena nggak ada modal, nggak ada ongkos, modal nekat, neket. Ya udah resikonya harus terima dihina, terima di apapun. Di Jakarta saya tidur di pos satpam Taman Ismail Marzuki, mendengarkan ceramah-ceramah budaya. Kalau pengen nonton teater orang-orang besar, dramawan besar yang sedang pentas waktu itu, Nano Riantiarno, Teater Koma, waktu itu Putu Wijaya dengan teater mandirinya, teater lembaga dari IKJ. Nah itu yang membuat menyala-nyala. Saya keluar dari pekerjaan pembantu rumah tangga. Waktu itu saya lari dari Bandung ke Jakarta. Saya akan memulai karir lagi. Saya tidak akan lagi jadi pekerja serabutan. Saya harus fokus. Nggak boleh serabutan. Nanti ya endingnya bakal serabutan juga. Jakarta belum menjanjikan apa-apa. Sementara Epi butuh dana untuk membayar uang masuk kuliah di IKJ. Menjadi loper koran pun harus ia lakoni.
nggak bisa punya modal lagi untuk masuk IKJ. Dari mana? Saya awali lagi dari loper koran lagi nih. Saya kumpulin 40.000 untuk daftar ke IKJ. Sekarang mah udah ratusan. Akhirnya bilang ke ibu, karena surat penerimaan waktu itu saya alhamdulillah jadi the best. Masuk IKJ itu paling, wah ini dia nih. Si pengujinya itu matanya berbinar-binar ngelihat saya tampil di panggung masuk, panggung seleksi. Mata almarhum Wahyu Sihombing waktu itu dari mulai ngantuk, pas saya melihat acting saya di panggung jadi melek begini, seolah-olah dia bicara, kamu bakal jadi aktor nih, ini nih yang gua cari nih. Saya nebak aja begitu, tapi emang harus saya buktikan. Nasib Epi masih terayun-ayun di belantara Jakarta. Langkahnya masih belum jelas, hingga akhirnya ia ditolong seniman teater Sena Utoyo. Kebetulan sekali ada penolong waktu itu, Mas Sena Utoyo almarhum, yang sangat respon melihat saya masuk IKJ karena sudah melihat dari awal-awalnya. Ya saya jadi gembel, ditampung oleh Mas Sena Utoyo waktu itu, dosen sekaligus kakak, sekaligus tempat minjem uang waktu itu ya, makan bisa gratis, tapi sebagai bayarannya adalah saya harus kerja keras, saya harus disiplin. Nah itu saya diajak main pantomim di mana-mana, di hotel, di mana ya, ngamen lah istilahnya, dapat 35.000 dikumpulin untuk sesuap nasi dan sebongkah berlian akhirnya. Dikumpulin, saya dapat figuran karena Mas Sena syuting di mana saya ikut. Saya ingin sih pengen jadi sopirnya waktu itu, tapi saya belum bisa nyetir waktu itu ya. Akhirnya ya jadi kacungnya aja deh. Tapi kacung yang nyolong juga ya, nyolong ilmu, tetap nyolong yang baik juga ya. Sampai sekarang kebaikan Mas Sena ya masih ini terus membekas, tidak menghilang, membekas. Keuletan Epi memancing simpati seniman lain. Pengagum Al Pacino ini ditawari sebuah peran. Faktor keberuntungan juga. Keberuntungannya begini, saya lagi nganggur di kampus. Tiba-tiba Kang Deddy Setiadi nyari aktor. Karena pemeran siapa waktu itu ya, di sinetron Satu Kakak Tujuh Ponakan. Karya Arswendo Atmowiloto penulisnya waktu itu. Mas Deddy Setiadi kesel ngelihat ini nggak bisa yang main. Coba cari aktor. Dery cari aktor, waktu itu asisten Kang Deddy. Akhirnya Kang Dery Drajat tuh kakak kelas saya. Ngelihat mungkin saya pekerja keras di teater. Keintiplah oleh Aris Nugraha. Sekarang ini ditandainlah saya. Orang ini harus main nih di sitkom saya. Dicobalah saya di Bajai Bajuri waktu itu, cuma 2 episode. Cuma 2 encret juga, nggak kayak Mat Solar. Cuma 2 encret saya dikasih itu. Tapi 2 encret itu harus berarti, harus bermakna. Cahaya langit pun mulai berpendar, bersanding dengan gemintang keberuntungan. Gara-gara Mas Deddy Setiadi juga manggil, Pi ada peran nih buat kamu. Mungkin setelah ngelihat saya mainnya bagus di Satu Kakak Tujuh Ponakan, akhirnya di FTV saya dikasih jatah untuk jadi main talent. Wah alhamdulillah ya, saya dikasih jadi Hamdani waktu itu, peran buruk. Alhamdulillah di situ saya jadi the best aktor terbaik 2004 waktu itu ya. Deddy Setiadi sutradaranya.
seperti orang yang lagi sekarat, kayak orang mati waktu itu. Tak ada yang tahu jalan apa yang ditakdirkan Tuhan untuk setiap umatnya. Seperti Epi yang tak menyangka bisa menyuntuk seorang Karina. Ya waktu itu emang Kang Epi kan lagi terjatuh, rambutnya gondrong, terus kucel, aduh pokoknya nggak pantas lah dibawa dikenalin ke orang tua gitu. Sedangkan anaknya emang masih muda, jauh banget kan perbedaan umur. Udah ngapain laki-laki begitu, udah tinggalin aja. Lagian jangan diterusin deh, bikin malu orang tua di kampung. Perjuangan cinta pun harus dilalui oleh dua insan ini yang ingin menggapai kebahagiaan. Kirain gampang setelah itu kita bisa menikah. Oh tidak, ternyata nggak ada yang setuju orang tua. Orang tua, kakak, adik, bibi, nenek, nggak ada yang setuju. Nah itu tertantang juga saya untuk. Pendek cerita, saya dikasih rezeki sekian ratus episode di Suami-Suami Takut Istri, bisa modal untuk nikah tuh, jebret. Akhirnya menikahlah di kampung sana, di kampung istri saya dengan bahagia. Hidup dan mati adalah suatu yang pasti, tidak bisa diingkari. Di saat karirnya tengah meninggi, Epi terserang tumor otak. Bayang-bayang kelam menari-nari dalam benak. Ketakutan pun menyelimuti raga sang istri tercinta. Kang Epi kan orangnya pendiam, jadi kalau misalnya di syuting luka parah atau keseleo atau apa tuh nggak pernah ngeluh gitu. Kalau ini emang bener-bener udah sakit banget. Tolong dong, ambilin nih palu, ambilin sudut meja, pengen jedotin ini apa ini di kepala sampai teriak-teriak, aduh jungkir-jungkir balik. Kan pulang dari rumah sakit itu dibawa ke dokter di Menteng dan kebetulan dikasih nomor antrian nomor 1. Sama dokternya saya kasih, ini dok, kemarin saya habis dari rumah sakit, habis dirawat, ini hasilnya, hasil apa, CT scan-nya. Udah dibaca sama dokternya. Wah ini parah katanya gitu, bisa meninggal ini kata dokternya. Yang penting kamu jangan pernah memperlihatkan kalau kamu tuh sedih di depan suami. Ya udah, kamu harus tersenyum terus di depan suami kamu. Dokter itu bilang kalau kamu tidak ngikutin benar-benar penyakit kamu ini, kamu nggak patut sama obat, sama pantangan semuanya, ya umur kamu bisa apa bilang 4 bulan lagi gitu. Bagaikan sambaran petir, semua terasa mimpi karena harus menerima kenyataan pahit. Seandainya memang 4 bulan lagi umur saya makin semua kepikiran tuh. Seperti orang yang lagi sekarat, kayak orang mati waktu itu. Nulis diary aja tuh, menghitung hari, oh 3 bulan lagi, sekarang 2 bulan lagi. Nah detik-detik mau, aduh bentar lagi nih, udah 3 bulan lebih, seminggu lagi nih umur saya nih, sempet begitu tuh. Sampai kemarin, itu pasti 4 bulan, kata dokter vonisnya itu. Wah sekarang kali ini kematiannya. Tapi bukan makin lemah, jadi makin kuat. Karena didorong juga oleh semangat, spirit teman-teman. Udah jangan pikirin. Dalam degapan rasa sakit, Epi beruntung memiliki pilar kesetiaan dari Karina.
Dialah bidadari yang memompa semangat sang suami. Yuk makan yuk, misalnya minum obat dulu yuk, sambil walaupun dia lagi sakit gitu. Hal-hal yang positif aja. Peran istri membangkitkan semangat saya. Kamu bisa sembuh, bisa sehat. Takut setelah operasinya jadi manusia bengong aja. Tidak ada yang sanggup menolak apa yang sudah ditakdirkan, tapi sejatinya manusia wajib berikhtiar. Tak ada kata menyerah, apalagi putus asa. Kenapa milih alternatif? Waktu itu rembukan sama keluarga, takut dibelek, dibuka cekak. Walaupun berhasil ininya, takut setelah operasinya jadi manusia bengong. Operasi ataupun obat gitu, semuanya kan karena kuasa yang di atas gitu yang menentuin. Belum tentu misalnya operasi kamu tuh bisa langsung sembuh atau makin parah ke obat alternatif aja. Udah sampai sekarang masih memakan obat alternatif itu. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Epi. Di titik inilah embun hikmah meneteskan pesannya. Saya tidak berdaya, sadar bahwa daya itu, kekuatan itu dari Tuhan. Bangkit lagi akhirnya. Rasa syukur tak akan terhenti untuk selalu terucap. Gelombang doa dan harapan terus menyusur dalam hidupnya, bertalu ramai bersama asa orang-orang tercinta yang akan terus terdengar sampai kini hingga nanti.